Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Buat netizen Indonesia, tolong ya jangan menghujat timnas U23 siapapun itu ya, baik pemain maupun pelatih. Sebab menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, warga Indonesia itu harusnya bangga pada tim ini. Tim ini sudah berkembang pesat dan jadi salah satu tim yang terbaik di Asia saat ini. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan teruslah mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar, itu tulisnya. Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Paris hari ini dan dapat mengatakan bahwa tim ini gagal dalam kualifikasi bersejarah untuk Olimpiade dengan selisih yang sangat sempit. Terima kasih kepada semua orang di PSSI yang dipimpin oleh Presiden Erick Thohir atas pekerjaan fantastis yang dilakukan sejauh ini. Dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini, tulisnya lagi. Kami ucapkan terima kasih untuk Presiden FIFA, tapi kami tetap mengkritik Anda. Benahi wasit Anda. Kami ini sudah lelah berjuang mati-matian demi negara kami, tapi dicurangi oleh wasit-wasit Anda. Percuma Anda semangati kami jika Anda nggak bisa membenahi perangkat Anda. Kami memang tim peringkat bawah, tapi bukan berarti kami akan selalu jadi korban kebiadaban wasit-wasit Anda. Apakah Anda pernah menghukum wasit-wasit Anda? Lucunya kami nggak bisa loh nuliskan komentar ini di kolom komentar dia karena udah dibatesin. Lucu banget ya nih si botak, katanya unity kok wasitnya nggak dibenahi. Takut ya diserbu netizen Indo, makanya dibatesin tuh komentarnya. Ya kalau takut jangan main curang dong. Tapi di sini menyadarkan kita, jika pemain timnas kita ini udah mati-matian lo ngebela negara kita, kok iyo dihujat juga sih? Lu nggak pada kasihan apa? Mereka itu udah pada bagus, tapi cuma dicurangin mulu. Masih mau main aja udah bagus. Kalau lu yang digituin, pasti lu ngambek nggak mau main lagi kan? Makanya sadar dong kalian, musuh kita itu banyak, bukan cuma dari luar tapi dari dalam negeri juga. Kalau bukan kita yang dukung ya siapa lagi? Apa mau jadi toel dan komplotannya yang menjadi pengkhianat bangsa? Mikir. Nah sekarang kita kenalin yuk dengan wasit Francois Litexer. Ya gitulah tulisannya ya. Kalau pakai bahasa Prancis agak repot. Franco Litexer. Ya gitulah kali ya yang mimpin Indonesia lawan Guinea. Wasit ini sih sebenarnya masih muda, usianya baru 35 tahun. Tapi di usia segitu wasit ini udah bejubel loh kontroversinya. Bahkan dia ini pernah hampir dibunuh loh lantaran keputusan kontroversinya di Ligue 1 Prancis di 2022 saat memimpin pertandingan antara Marseille dan Nantes. Yang kala itu wasit ini keluarkan 8 kartu merah dalam satu laga loh. Lalu juga di Euro 2022, wasit ini pun sempat akan dibunuh juga nih oleh supporternya Norwegia karena waktu itu mencurangi Norwegia saat main melawan Austria dengan hasil waktu itu Norwegia kalah 0-1 dan berbagai kontroversi lain yang wasit asal Prancis ini lakukan. Jadi memang ya selama gelaran internasional di tahun ini, khususnya AFC dan juga Olimpiade ini, Indonesia ini selalu mendapatkan wasit-wasit full kontroversi. Di sini kita udah paham ya, jika tim peringkat bawah itu emang selalu jadi korban. Sayangnya wasit ini nggak punya Instagram ya kita harus hafal lah kenapa wasit-wasit seperti ini tuh nggak punya Instagram. Ya mereka takut lah karena mereka full kontroversi, makanya mereka takut diserbu. Lanjut ya, Jody Weerman. Udah nggak asing dong dengan nama ini. Yaps, betul sekali. Dia adalah pemain timnas Belanda U20 yang juga keturunan Indonesia, yang sempat beberapa kali menyatakan tertarik membela timnas Indonesia, tapi sampai sekarang nggak dipanggil-panggil juga. Pemain yang sekilas wajahnya ini mirip dengan Nathan Choaon, saat ini tuh berusia 25 tahun. Nah, kabar terbaru, Jordi ini kabarnya akan ke Indonesia. Tapi bukan buat ngebela timnas Indonesia loh ya. Tapi Jordi ini dapat tawaran main di salah satu klub di Indonesia, yakni Barito Putra.
Gelandang jangkar bertinggi tubuh 180 cm ini saat ini main di Liga Kroasia. Kabar yang kami dapat, Jordi sih setuju aja ya buat main di Barito. Karena Jordi ini ingin membuktikan layak apa enggak nih dipanggil timnas Indonesia. Nah, jika Jordi ini jadi ke Barito, nah kita akan lihat apakah kemampuan Jordi ini lebih bagus dari Tom Hai atau enggak. Sebab dua pemain ini memang satu posisi. Persija Jakarta dirumorkan ingin mendatangkan kiper asal Lebanon Muhammad Taha. Taha sendiri awalnya dirumorkan akan dibidik oleh Bali United buat menggantikan posisi Adilson Maringa. Tapi entah kenapa tiba-tiba rumor ini hilang begitu saja. Apalagi setelah Bali United ini justru mengincar kiper Arema Julian Schwarzer. Maka Persija pun membuka pintu buat bisa mendapatkan kiper asal Lebanon ini. Tapi Persija harus bersaing dengan Semen Padang yang juga meminati kiper berusia 25 tahun ini. Apakah segitu perlunya ya Persija dengan kiper asing? Apakah Andri Tani akan pensiun gitu? Bukankah harusnya nambah striker nih Persija? Tapi entahlah, kan ini baru sebatas rumor loh ya. Nah, ini ada yang lucu lagi nih. Ada yang memosting katanya Persija akan merekrut Kylian Mbappe nih buat jadi striker utama. Wow, amazing. Jangan pesimis dulu ya. Emang harga Mbappe ini nggak masuk akal buat Liga Wakanda. Tapi kan bisa aja Mbappe yang justru ngebeli Persija. Lah PSG aja bisa disusupin saham kok sama dia. Tapi tetap buat kami suatu hal yang mustahil jika Mbappe mau main di Liga Wakanda. Wong dia ini masih jadi rebutan klub-klub besar Eropa. Ya anggap aja ini cuma hiburan semata. Dari Persis Solo diketahui siap menikung Persebaya demi mendapatkan bek pelontos Bayangkara FC Anderson Sales. Proses yang rumit antara Bayangkara dengan pihak Persebaya soal Sales membuka peluang Persis Solo buat mendapatkan Sales. Tapi Persis Solo harus bersaing dengan beberapa klub besar lain seperti Persib, Arema, Bali United, dan lain-lain yang juga meminati soal Sales. Bisa-bisa jadi hot transfer nih Anderson Sales musim depan. Sebenarnya musim ini Sales ini agak turun performanya kalau soal defense ya. Tapi Om Botak yang satu ini tuh gacor kalau soal tendangan bebas. Jadi wajar kalau banyak klub yang memang mengincar pria berusia 35 tahun ini. Ya tendangan bebasnya ini mirip-mirip tendangan bebas Roberto Carlos kali ya. Nah menurut kalian akan kemana nih Bapak Sales nih? Kalau kami sih udah tahu ya, Sales ini akan ke klub yang awalan hurufnya itu adalah P. Ya silahkan saja tebak sendiri P-nya yang mana tuh. Dari Persib Bandung harus waspada jika tak mau kehilangan sejumlah pilar pentingnya musim depan. Persib saat ini lagi nunggu nih wacana atau regulasi resmi musim depan. Apakah pakai 8 pemain asing atau tetap 6 pemain asing? Tapi ternyata satu demi satu pemain Persib udah diincar tim lain. Salah satunya adalah Stefano Beltrame. Sempat diragukan di awal kedatangannya sebab dianggap letoy, justru Beltrame tampil gacor dengan mencetak 4 gol dan 2 assist dari 12 laga. Beltrame sendiri mengatakan senang di Persib sebab di Persib dia ini diposisikan di posisi aslinya, yakni posisi nomor 10 alias gelandang serang, bukan winger ataupun striker. Sebab menurut Beltrame dia lebih senang main sebagai striker atau penyerang lubang. Dengan fakta seperti ini maka wajar jika sejumlah klub bukan cuma di Liga 1 tapi di Liga Malaysia pun kepincut pada pemain Italia ini. Di Liga 1 sendiri yang kami tahu ada sejumlah klub yang berminat pada Beltrame seperti Bali United, Dewa United, Madura United, Persita Tangerang, Persis Solo, dan PSS Sleman. Sementara di tim-tim Liga Malaysia juga begitu meminati pria asal Italia ini. Kontrak Beltrame sendiri akan habis di akhir musim ini. Nah, jika musim depan pakai 8 pemain asing, mungkin saja Beltrame ini bisa dipertahankan. Tapi itu pun tetap juga harus bersaing dengan Tyrone Del Pino yang masih milik Persib Bandung. Sebagai catatan kami sering banget bilang nih, pemain bagus itu bukan cuma berdasarkan nama besar loh ya,
Tapi yang penting dia ini bisa cocok apa enggak dengan gaya main klub. Stefano awalnya emang agak kesulitan mengikuti gaya main di Indonesia, tapi sekarang Persib tanpa Beltrame ini agak seperti ada yang kurang gitu kali ya. Nah, menurut kalian layak atau tidak nih Beltrame dipertahankan? Dan kalaupun nggak dipertahankan, siapa yang layak menggantikan Beltrame? Apakah memulangkan Levi Madinda atau memulangkan Tyrone Delvino, atau tetap ambil Paulo Josue, atau mengambil Makan Konate dan juga Tom Haye? Sebab pemain-pemain tadi yang saat ini memang dirumorkan akan ke Persib. Catat ya, nggak ada nama Omid Nazari lu ya, sebab Omid nggak mungkin balik ke Persib. Dari Arema, Widodo Ceputro kayaknya sih akan out nih dari Arema. Soalnya ya kita tahu lah, Iwan Budianto ini kan orangnya ambisius, apalagi rencananya udah sukses nih. Arema nggak dicap lagi sebagai tim settingan. Jadi musim depan ya IB akan ngomong, ayo serang, gitu kali ya. Ya otomatis Arema pun akan jor-joran musim depan. Maka mungkin pemikiran IB, malulah masa tim sekelas Arema pakai pelatih lokal. Kami pribadi sebenarnya udah mengantongi nih nama-nama pengganti atau calon pengganti Widodo Ceputro. Soal benar atau enggak kami nggak bisa memastikan ya, sebab ini baru kabar yang kami dapat aja. Jadi nama-nama itu ada Mario Gomez, ada Robert Rena Albert, ada Marcelo Ruspide dari Persik Kediri, Aji Santoso, Eduardo Almeida, Leonardo Medina, Luis Milla, dan yang paling mengejutkan ada nama Thomas Doll. Nah, menurut kalian dari 8 nama ini ada yang nyangkut apa enggak nih? Nah, sebagai info aja ya, selain 8 pelatih ini ada 4 nama lagi yang baru pertama kali melatih di Indonesia, yang lagi diseleksi nih sama Arema FC. Siapa aja ya mereka? Tunggu aja deh info yang lebih pastinya. Di sisi lain, Arema kabarnya serius buat mendatangkan bintang Madura United Francisco Rivera. Padahal pihak Madura udah mengatakan Rivera not for sale. Tapi Arema tetap kekeh dan ngotot ingin bisa mendapatkan Rivera. Nah, kira-kira berhasil apa enggak nih buat mendatangkan bintang Meksiko ini? Lalu ada juga nama Lucas Frigeri, kiper Madura United pun kabarnya dibidik oleh Arema. Kalau Frigeri dibidik, apakah Julian Schwarzer beneran out nih? Dari Persita Tangerang, Persita kayaknya akan cuci gudang deh. Para pemainnya kok pada minggat ya? Padahal pelatih aja belum pasti siapa musim depan. Pemainnya udah pada minggat. Ada Vergonzi dan Vidal yang kayaknya akan ke Kediri nih. Lalu ada Fahreza Sudin yang kabarnya sih akan ke Persebaya. Nah, terbaru justru Christian Rontini yang katanya pun akan out dari Persita. Ya kalau benar Christian Rontini akan keluar dari Persita, ya tebakan kami sih paling nggak jauh-jauh dari klub yang pernah dibela oleh mertuanya, Yani Gonzales. Ya kalau nggak ke Kediri ya ke Persib, PSS Sleman mungkin, Madura, Arema, ataupun PSM. Nah, menurut kalian kalau beneran si Rontini ini keluar dari Persita, akan kemana nih menurut kalian nih? Jangan kami mulu yang ngasih tahu ya. Kalau kami sih udah tahu mau kemana dia. Ya siapa tahu kalian lebih tahu dan lebih pintar dari kami. Soalnya masih banyak tuh yang komentar, hoak lu, sok tahu. Ya udah, sekarang kami tanya si Rontini ini akan kemana gitu kan. Kalau kami terus yang bilang nggak seru.